ذكرا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذا ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه به نفعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-muhaddits rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih. Pembacaan ataupun muthala'ah mudzakarah kitab Bulughul Maram sudah sampai pada hadis kelima dari babul aniyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Maimunah radhiyallahu anha, dan dari Maimunah radhiyallahu anha, hadis kelima nih. Maimunah ini adalah ummul mukminin, istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bintul Harits al-Hilaliyah. Nama aslinya Barrah, kemudian oleh Rasulullah dirubah menjadi Maimunah. Rasulullah menikahi Maimunah ini pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah ya. Maimunah wafat pada tahun 61, versi yang lain pada tahun 51, versi yang lain pada tahun 66 Hijriah. Khalatu bin Abbasin. Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam ba'daha. Jadi Maimunah adalah istri terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Maimunah berkata, marra Rasulullah SAW bisyatin yajurrunaha. Rasulullah SAW berjalan berjumpa dengan seseorang yang sedang mengolah kambing. Mungkin ingin masak kambing, mengolah daging kambing. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau akhadtum ihabaha." Karena andai kalian memanfaatkan kulit kambing itu, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulit kambing itu? Faqalu, maka kumpulan orang tersebut berkata, "Innaha mayyitatun." Oh, ini sudah mati ya Rasulullah. Kambing sudah mati, sudah disembelih. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, yutahhiru, dapat mensucikan terhadap ihabaha al-ma'u, apa air, wal qaradu, dan proses menyamak. Jadi kulit kambing itu bisa disucikan dengan air dan bisa disucikan dengan samakan, dengan proses samak. Jadi samak ini akhirnya menjadi syariah. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas, alaysa fil ma'i wal qaradu ma yutahhiruha. Apakah tidak ada dalam air dan alaysa fil ma'i wal qaradi ma yutahhiruha, apakah di dalam air dan di dalam proses penyamakan tidak ada unsur yang bisa mensucikan syat, kulit kambing, ihaba syat. Jadi kata dalam syarah Muslim, yajuzu dibawu bi kulli syai'in yunshifu fatlatil jildi wa yudibuhu wa yamna'u min wurudil fasadi alaihi kasyatsi
wal qaradi wa qusyuri rumman wa ghairi dzalik. Jadi boleh menyamak kulit kambing, kulit sapi dengan memakai segala sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran ataupun hal-hal yang lebih yang menempel di kulit itu, di kulit kambing maupun kulit sapi, dan bisa mengharumkan malah, dan bisa mencegah kulit itu dari rusak. Kalau di sini contohnya seperti kasisih, seperti lebah madu, ataupun kusyuri ruman, seperti kulitnya delima, dalik dan lainnya, adwiyatul tahirah, dari beberapa sesuatu yang bisa menjadi obat ataupun bisa menjadi penghilang pada kotoran-kotoran ataupun hal-hal yang nempel di kulit kambing ataupun sapi. Wala yahsulu bisyams, proses samak itu tidak berhasil kalau hanya dengan cara dijemur. Tidak, illa indal Hanafiyah, kecuali menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Hanafi, menjemur kulit itu sudah bagian dari proses menyamak. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Wala biturab, proses menyamak itu tidak berhasil ketika disamak dengan tanah, enggak. Wal mati ataupun pasir, wal milhi ataupun dengan dengan garam, tidak berhasil. Sahih, menurut pendapat yang sahih, harus dengan bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang bisa membersihkan kulit itu, terutama dengan alat sesuatu yang pedas yang bisa menghilangkan hal-hal yang lebih ataupun kotoran-kotoran yang menempel di kulit itu. Wan Abi Tha'labah, dan dari Abi Tha'labah. Abi Tha'labah ini Abi Tha'labah al-Khushani bidhammil kha-nya dhammah, fasyinin mu'jamah maftuhah, shinnya fathah, Khushani, al-Khushani, Abi Tha'labah al-Khushani. Apa kata Abi Tha'labah? Qala Abi Tha'labah berkata, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami bi ardi qaumi ahli kitabin, sedang berada di tanah kaumnya ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, maka bolehkah kami memakan makanan yang berada di beberapa wadah mereka ahli kitab? Qala, maka Nabi bersabda, la ta'kulu, janganlah kalian memakan makanan fiha, yang terdapat dalam wadah mereka, illa, kecuali alla tajidu ghairaha, kalian tidak menemukan makanan selain di wadah mereka itu. Fausiluha, tapi ingat, fausilu, basuhlah wadah itu, wadah mereka itu, fausiluha, wa kulu fiha, baru kalian boleh memakan apa yang berada di wadah mereka itu. Muttafaqun alaih. Kenapa ini? Istadalla bihi ala najasati aniyati ahli kitab. Ini menunjukkan atas najisnya wadahnya ahli kitab. Wal huwa li najasati rutubatihim aw li jawazi uklihim al khinzir wa syurbihim al khamr aw al karaha. Apakah kenajisan itu karena tangan mereka basah, ataupun karena mereka suka makan babi, daging babi, atau suka minum khamr? Maka dhahaba ila al-awwal al-qa'il bi najasati rutubatil kuffar. Karena orang kafir itu biasa membiarkan tangannya itu basah dengan kotoran-kotoran, artinya mereka tidak suka mensucikan tangannya. Wastadallu aidan bi dhahiri qouli ta'ala innamal musyrikuuna najasun, dan juga ini berdalih ada firman Allah bahwa orang-orang musyrik itu najis. Wal kitab yusamma musyrikan, sedangkan ahli kitab masuk kategori musyrik. Id qalu al-Masih ibnu Maryam, karena mereka menganggap Isa adalah id qalu al-Masih ibnullah, karena mereka menganggap bahwa Isa adalah anaknya Allah, wa Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Wa dhahaba ghairuhum min ahli bait. Jadi ya pokok hati-hatilah kalau makan makanan yang terdapat di wadahnya ahli kitab. Ya dibasuh dulu baru. Kemudian yang ketujuh, wa Imran bin Husainin, dari Imran bin Husain,
Abu Najid Al-Khuzai Al-Ka'bi, beliau wafat Ama Khaybar, di tahun penaklukan kota Khaybar. Beliau menetap di Basrah hingga wafat. Wafatnya beliau tahun 53 Hijriah, versi yang lain tahun 52. Beliau masuk bagian fudola'is sahabah wa fuqahaihim, jadi termasuk sahabat senior lah, atau juga masuk min fuqahaihim, dan juga masuk min fuqahaihim, bagian sahabat yang ahli fikih. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan beberapa sahabatnya, tawaddau, pernah berwudu, mim mazadati imra'atin musyrikah, dari wadah yang terbuat dari kulit, dari wadah yang terbuat dari kulit milik perempuan musyrikah. Pernah. Muttafaqun alaih, hadis ini dimufakati sahih oleh Bukhari Muslim, fi haditsin tawilin, dalam hadis yang panjang. Wal muradu, yang dimaksud ialah annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a min mazadatil musyrikah, jadi Rasulullah memang pernah berwudu dari wadah kulit milik perempuan musyrikah. Wa huwa dalilun lima salaf fi syarh hadis Abi Tha'labah min taharati aniyatil musyrikin. Ini menunjukkan pada makna hadis yang dibaca tadi, yaitu hadisnya Abi Tha'labah, yaitu sucinya wadah milik orang-orang musyrik. Wa idul aidan ala tuhuri jildil maitah bittibaghi, dan juga menunjukkan atas sucinya kulit bangkai dari proses yang sudah disamak, yang sudah disamak. Yang ke-8, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, sesungguhnya wadah milik Nabi Muhammad SAW pecah, retak, pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin, kemudian Rasulullah menembel, menjadikan tempat retaknya itu, oleh Rasulullah tempat retaknya itu ditembel dengan potongan dari perak, ditembel dengan potongan perak, tentunya yang sudah dipanaskan. Apakah boleh? Boleh. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis Al-Bukhari, siapa? Imam Bukhari. Jadi ini apa? Li'anna fil Bukhari min hadis Asim, ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik. Jadi dari hadisnya Asimnya, aku melihat wadahnya Nabi Muhammad dipegang oleh Anas bin Malik. Fakana qadin sada'a fasal salahu bifiddatin, ternyata pecah. Akhirnya wadah itu oleh Anas bin Malik, pecahannya itu ditembel dengan potongan perak, fiddah, perak, kata orang Madura selakah. Jadi waqala Ibnu Sirin innahu kana fi hilqatun min hadidin, fa'arada Anas ayyaj'ala makanaha hilqatan min dhahabin aw fiddatin. Boleh. Jadi menembel retakan-retakan wadah dengan perak ataupun dengan emas pun boleh, kalau hanya dibuat sebagai tembelan, bukan murni wadah tersebut terbuat dari emas dan perak, bukan. Ini apa? Seputar babul aniyah dari hadis Ahkam Bulughul Maram, kitab hadis Ahkam Bulughul Maram. Kita berlanjut pada babu izalatin najasah wa bayaniha, bab proses menghilangkan najis dan penjelasannya. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khamri tattakhidhu khallan faqala la. Kita lanjutkan pada video berikutnya, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.